Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi video kami yang bertema hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Meliputi suasana kebatinan atau Gesetzlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak, mengandung norma yang harus dijalankan, dan sesuai dengan materi dari pendiri ini, maka akan dijelaskan sejarah hari lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Cho Sang In di Jalan Pejabat 6, Jakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila. Pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Panitia 9. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Anggota panitia 9 termasuk yaitu Soekarno, Muhammad Atta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kasno, Cerok Sejoso, Abdul Kahar Mukasid Zakir, Agus Salim, Ahmad Soebarjo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin. Setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Isi Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambang bintang dilambangkan dengan bintang, kebangsaan yang adil dan beradab, dengan lambang rantai persatuan Indonesia, dengan lambang pohon beringin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan lambang kepala banteng keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lambang pari dan kapas. Dan dengan diwujudkannya Pancasila kini, Pancasila pun telah resmi diterapkan sebagai mata pelajaran pada pendidikan jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Nadiem menjelaskan, mata pelajaran pendidikan Pancasila bertujuan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan semangat bergotong royong di tengah keberagaman. Nadiem mengatakan, penerapan mata pelajaran pendidikan Pancasila merupakan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Senada dengan Nadiem, Kepala BPIP Yudin Wahyudi mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan pendidikan Pancasila menjadi muatan wajib di dalam kurikulum nasional. Berikutnya, kita akan membahas 6 fakta unik di balik hari lahirnya Pancasila. 1. Soekarno dan pohon sukun. Teduhnya pohon sukun rupanya menjadi tempat favorit Soekarno, sekaligus menjadi tempat permenungan presiden pertama tersebut. Dalam pengakuan Soekarno, di bawah pohon sukun itulah, dalam permenungannya ia menemukan Pancasila. 2. Penetapan hari lahirnya Pancasila tahun 1947. Departemen Penerangan Republik Indonesia (RI) telah mempublikasikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dengan nama lahirnya Pancasila. Kata pengantar buku tersebut yang ditulis oleh Ketua BPUPKI Rajiman Wadodiningrat menyebut bahwa pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara peringatan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila baru dimulai secara resmi di tahun 1964. 3. Peringatan hari lahir Pancasila dilarang pemerintahan Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru memang melarang dilangsungkannya peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni oleh berbagai lembaga penyelenggara negara ataupun sekolah. Menurut pemerintahan Orde Baru, Pancasila sesungguhnya disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun, rangkaian pembuatan rumusan Pancasila sehingga menjadi 5 poin seperti sekarang ini ditentukan dalam rentang waktu mulai 1 Juni hingga 18 Agustus 1945. 4. Diperingati kembali setelah Orde Baru runtuh. Hari lahirnya Pancasila tidak serta-merta diperingati kembali. Baru pada tahun 2010 atas prakarsa Ketua MPR kala itu, Taufik Yemas, MPR memperingati hari lahirnya Pancasila untuk kali pertama pasca tumbangnya rezim Orde Baru. 5. Ditetapkan hari libur nasional. Seperti yang kita ketahui sesuai Kepres nomor 24 tahun 2016, mulai tahun 2017 hari lahir Pancasila pada 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional, sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara. 6. Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober tidak ada hubungannya dengan 1 Juni. Hari Kesaktian Pancasila dengan hari lahir Pancasila adalah suatu peristiwa atau hal yang berbeda sama sekali. Bahkan banyak pakar mengemukakan pada tanggal 1 Oktober tidak ada hubungan dengan lahirnya Pancasila. Lalu, selain dari fakta-fakta unik di balik hari lahirnya Pancasila tersebut, pasti ada nilai-nilai luhur yang dapat kita teladani seperti pada prosesnya yang panjang dan pastinya banyak perjuangan yang telah dilakukan oleh Bung Karno dan kawan-kawan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan berikut nilai-nilai yang bisa kita ambil. 1. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah hal yang dapat dilakukan dalam percakapan sehari-hari, diskusi, atau pertemuan kelompok. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain merupakan bentuk mengakui bahwa setiap orang punya derajat yang sama, sehingga harus saling menghargai dan menghormati dengan didengarkan dan dihargai pendapatnya. 2. Menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Sebuah rapat membahas sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Kemudian, rendah hati. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rendah hati. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh berdebat dan menyampaikan pendapat. Para tokoh negara tidak sombong dengan pendapat atau pandangannya masing-masing. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, mereka menerimanya. Kemudian, kerja keras. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh berjuang keras untuk merumuskan dasar negara. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi dasar negara. Rela berkorban. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Pengorbanan merupakan bukti kepada negara. Selanjutnya, mengutamakan persatuan. Meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Contoh dari ketidaksetujuan wakil-wakil Kristen dan Katolik atas teks Pancasila dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam yang berbeda pandangan dapat menerima ketidaksetujuan itu karena lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama dilakukan oleh para tokoh penggagas negara. Mereka sepakat menerima dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara. Melaksanakan keputusan bersama dalam kelompok perlu dilatih terus-menerus sejak dini. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama bisa dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat. Itu dia pembahasan dari kami, kelompok 4, saya Hilda Putri Indistawati, dan Rozan Trian Ramadan mengucapkan terima kasih.